Bab 631, Peluang Kecil untuk Bertahan Hidup. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Pada saat ini, Duan Lingtian dapat merasakan bahwa nada suara Han Suenai mengandung ketidakberdayaan. Tapi dia masih mengangguk dengan serius dan menjawab apa yang dikatakan Han Suenai. Suenai, jangan khawatir, ketika kita bertemu lagi, kamu pasti akan melihat diriku yang benar-benar baru. Suenai mengangguk, dan ekspresi tertekannya benar-benar menghilang dan kembali tersenyum cerah. Tapi dia dengan cepat menghela nafas lagi dan menatap Duan Lingtian sambil sedikit ragu untuk berbicara. Kakak Lingtian, hitam kecil dan putih kecil. Sementara itu, bagaimana mungkin Duan Lingtian tidak mengerti apa yang dimaksud Han Suenai dengan ini? Tatapannya turun ke dua ular sanca kecil di tangan Han Suenai, dan dia sedikit tidak mau. Little Black dan Little White telah berada di sisinya sejak mereka lahir, dan meskipun mereka telah pergi selama beberapa tahun, perasaan mereka terhadapnya masih sangat dalam, sedangkan Duan Lingtian selalu menganggap mereka sebagai orang yang dicintainya. His mendesis gelombang, kedua ular piton kecil itu sepertinya menyadari sesuatu, dan mereka dengan gelisah menjentikkan lidah mereka sambil mengayunkan ekor mereka tanpa henti. Desir, desir. Pada saat berikutnya, sambaran petir hitam dan putih memancar dari tangan Han Suenai untuk merobek langit dan melilit ke tangan Duan Lingtian. Kakak, aku tidak ingin pergi. Aku ingin mengikuti di sisimu. Kakak, aku tidak mengikuti kakak Suenai untuk pergi dari sini, aku ingin mengikutimu. Aku merindukan kakak Keer dan Li Fei. Transmisi suara dari dua ular sanca kecil terdengar di telinga Duan Lingtian tepat waktu. Pada saat ini, itu menyebabkan Duan Lingtian merasa hangat di hatinya. Awalnya, dua ular sanca kecil telah meninggalkannya selama bertahun-tahun, dan ada sedikit jarak tak berbentuk di antara mereka. Setidaknya, seperti ini bagi Duan Lingtian. Tapi sekarang, tindakan kedua ular sanca kecil itu malah menyebabkan Duan Lingtian merasakan kehangatan, dan jejak jarak di hatinya menghilang tanpa jejak. Kakak Suenai, aku ingin tinggal di sisi kakak. Kakak Suenai, aku tidak ingin meninggalkan kakak lagi. Han Suenai berdiri di kejauhan, dan tatapannya sangat rumit ketika dia mendengar transmisi suara dari dua ular sanca kecil. Selama beberapa tahun terakhir ini, meskipun dia telah bersama dengan dua ular sanca kecil dari siang hingga malam, hati kedua ular sanca kecil itu jelas tidak bersamanya. Ini menyebabkan dia merasa tidak berdaya dan pahit di hatinya. Kakak Lingtian, Han Suenai memandang Duan Lingtian dan menghela nafas. Karena Little Black dan Little White ingin tetap di sisimu, maka aku tidak akan membawa mereka kali ini. Tepat ketika Duan Lingtian ingin mengatakan sesuatu, suara mendesing, seolah-olah embusan angin bertiup. Wanita tua berpakaian biru yang berdiri di kejauhan beberapa saat yang lalu tiba-tiba muncul berdiri di belakang Han Suenai, dan dia memandang Duan Lingtian saat dia berbicara dengan suara serak. Dua orang kecil ini adalah varian keturunan Sein Beast. Dalam hal bakat alami, mereka tidak kalah sedikit pun dengan tikus surgawi bermata giok di bahumu. Wanita tua berpakaian biru, King Nu, melihat tikus emas kecil di bahu Duan Lingtian saat dia berbicara perlahan. Varian keturunan Sein Beast. Duan Lingtian memandang Little Black dan Little White dengan ekspresi heran. Dia sangat jelas tentang asal-usul Little Black dan Little White. Mereka adalah anak-anak dari dua ular piton yang ganas, jadi bagaimana mungkin mereka ada hubungannya dengan Sein Beast? Senior, apakah kamu salah? Ketika dia memikirkan sampai di sini, Duan Lingtian memandang King Nu dan bertanya. Pada saat yang sama, dia perlahan berbicara tentang asal-usul kedua orang kecil itu. Keturunan dari dua ular piton binatang buas. King Nu belum mengatakan apa-apa, Han Suenai sudah berseru kaget. Kakak Lingtian, Anda mengatakan bahwa Little Black dan Little White adalah anak-anak dari dua binatang buas biasa. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Saat itu, akulah yang membawa mereka berdua yang belum menetas kembali ke rumah, dan penampilan mereka setelah mereka lahir pernah membuatku bingung untuk sementara waktu, karena penampilan mereka tidak mirip dengan ibu mereka, juga tidak mirip dengan ayah mereka. Ini tidak sulit untuk dipahami. King Nu berbicara sekali lagi, dan suaranya masih serak seperti sebelumnya. Seketika, tatapan Han Suenai dan Duan Lingtian berhasil ditarik oleh King Nu. King Nu melanjutkan. Yang disebut keturunan Sein Beast varian berbeda dari keturunan Sein Beast biasa. Keturunan Sein Beast biasa seperti tikus surgawi bermata giok ini,
dan ia mampu mewarisi garis keturunan klan tikus surgawi bermata giok dari ibunya, sedangkan, varian keturunan Saint Beast jarang diwarisi melalui garis keturunan, dan itu lebih merupakan kesempatan acak. Sama seperti dua orang kecil ini. Ketika dia mendengar kata-kata King Nu, Duan Lingtian tampak seperti sedang melamun. Hal-hal ini tidak ada dalam ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu maka bicaralah dengan jujur. Pada akhirnya, Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya dan menatap King Nu. Dia dapat merasakan bahwa King Nu dengan sengaja mengucapkan kata-kata itu, dan dia jelas-jelas membayangkan sesuatu. Mata King Nu yang redup dan lesu tiba-tiba menyala, dan kemudian dia melirik Duan Lingtian dalam-dalam dan berkata, tidak peduli apakah itu varian keturunan Saint Beast atau keturunan Saint Beast biasa, potensi terpendam mereka sangat besar, untuk demi kebaikan mereka sendiri. Kamu harus memberi mereka masa depan yang lebih baik dan memungkinkan mereka untuk bisa menjadi kaisar iblis dalam waktu sesingkat mungkin. His gelombang, begitu King Nu selesai berbicara, dua ular piton kecil yang melingkar di tangan Duan Lingtian mulai gelisah, dan mereka tanpa henti menjentikkan lidah mereka. Jelas, mereka tidak senang setelah mendengar apa yang dikatakan King Nu. Huff, bukankah kamu mengatakan begitu banyak demi ingin kami pergi bersamamu? Aku tidak akan pergi bersamamu, aku ingin mengikuti kakak Lingtian. Tikus emas kecil berdiri di bahu Duan Lingtian saat dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Rekan kecil, kamu benar-benar cerdas, kemampuanmu untuk berbicara di tahap inisiasi Void telah benar-benar melanggar konvensi terhadap binatang iblis. Sepertinya aku telah meremehkanmu. King Nu menatap tikus emas kecil dengan ekspresi heran, dan dia jelas terkejut oleh tikus emas kecil yang tiba-tiba berbicara. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu mengangkat kepalanya dengan puas dan berteriak dua kali ketika dia mendengar King Nu. Pada saat yang sama, tikus emas kecil itu memandangi kedua ular sanca kecil itu. Dua boneka yang tidak tahu bagaimana berbicara, apakah kalian berdua akan mengikuti kakak Lingtian seperti sebelumnya atau terus mengikuti kakak Sue Nai dan perempuan tua ini? Perempuan tua. Kata-kata tikus emas kecil itu menyebabkan sudut mulut Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Little Gold menyebut ahli ini yang tampaknya berada di tahap transformasi Void atau di atasnya sebagai wanita tua. Jika itu adalah keberadaan lain seperti ini, hati Duan Lingtian akan terbakar oleh kecemasan sejak lama. Tapi sekarang, dia malah bisa mempertahankan ketenangannya. Bagaimanapun, keberadaan di hadapannya yang tampaknya berada di tahap transformasi Void atau lebih tinggi adalah seseorang di sisi Sue Nai. Dia percaya bahwa Sue Nai tidak akan mengizinkannya melakukan apapun. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian memperhatikan bahwa King Nu bahkan tidak marah sedikit pun terhadap kata-kata tidak sopan tikus emas kecil itu, dan dia memiliki ekspresi tenang yang tenang seperti sumur kuno. Mungkin, di mata King Nu, tikus emas kecil itu hanyalah seorang anak kecil dan anak-anak mengatakan apa yang mereka suka, jadi dia tidak perlu mempermasalahkannya dengan tikus emas kecil itu. His mendesis gelombang, kata-kata tikus emas kecil itu tidak membuat marah King Nu, namun membuat marah kedua ular piton kecil itu, menyebabkan mereka melotot marah padanya. Dalam waktu singkat, mereka dengan jelas menyatakan pendirian mereka akan mengikuti kakak mereka Lingtian. Tentu saja, tidak apa-apa jika kamu ingin memaksa mereka tetap di sisimu. King Nu menambahkan. Duan Lingtian melirik King Nu dengan acuh tak acuh. Aku ingin tahu apa masa depan yang lebih baik yang kamu bicarakan. King Nu tidak ragu untuk mengatakan secara langsung, lepaskan, biarkan mereka kembali ke alam liar, seekor binatang iblis hanya bisa semua potensinya dalam kondisi yang paling buruk dan mengatasi diri mereka yang dulu. Dengan bakat alami mereka, selama mereka mengalami temper yang cukup, maka bahkan berubah menjadi Saint Beast asli bukanlah hal yang mustahil. Berubah menjadi Saint Beast sejati. Suara Duan Lingtian bergetar. Meskipun dia tidak tahu apa itu Saint Beast yang dibicarakan King Nu karena ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali tidak memiliki catatan tentang itu, karena tikus surgawi bermata giok hanyalah keturunan Saint Beast, ketangguhan Saint Beast sudah jelas. Keturunan Saint Beast adalah kaisar iblis ketika dewasa hingga batasnya. Lalu bagaimana dengan Saint Beast? Itu tak terbayangkan. Kamu punya cara untuk membantu mereka. Duan Lingtian memandang King Nu dan bertanya dengan suara rendah. Meskipun dia tidak mau membiarkan ketiga lelaki kecil itu pergi, jika ketiga lelaki kecil itu dapat memperoleh masa depan yang lebih baik, maka dia sama sekali tidak akan menuntut agar ketiga lelaki kecil itu tetap di sisinya.
Dia mengambil ketiga anak kecil itu untuk menjadi keluarganya, dan itu tidak berbeda dengan perhatian seorang ayah kepada anak-anaknya. Itu semua demi kebaikan mereka sendiri. Aku tahu tempat yang cocok untuk mereka, tapi waktu yang dibutuhkan sedikit lama. King Nu berkata, setidaknya 7 atau 8 tahun, dan itu bisa lebih dari 10 atau bahkan 20 tahun. 7 atau 8 tahun, lebih dari 10 atau 20 tahun. Wajah Duan Lingtian memiliki ekspresi yang sedikit terkejut karena dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan begitu lama. King Nu, Han Xuanai yang tidak pernah berbicara sejak awal akhirnya berbicara, dan ekspresinya sangat tidak enak dilihat. Kamu ingin mengirim Little Gold, Little Black, dan Little White ke tempat itu. Kamu gila. Saat dia selesai berbicara, Han Xuanai seperti induk serigala yang melindungi anak-anaknya. Mereka masih kecil, mereka hanya anak-anak. Duan Lingtian tercengang. Setelah mengenal Xuanai begitu lama, itu masih pertama kalinya dia melihat Xuanai kehilangan ketenangannya seperti ini. Dia bisa menebak bahwa tempat dengan kondisi buruk yang dibicarakan King Nu adalah tempat yang sangat menakutkan. Setidaknya, bahkan Han Xuanai yang merupakan seniman bela diri Void Interpretation Stage tidak dapat mempertahankan ketenangannya ketika berbicara tentang tempat itu. Nona muda, King Nu menghela nafas. Meskipun mereka masih muda, mereka memiliki garis keturunan luar biasa yang jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang iblis biasa. Anda harus tahu bahwa jika mereka bisa keluar dari tempat itu, mereka pasti bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar yang memiliki efek mendalam dan bertahan lama. Han Xuanai terdiam sesaat ketika dia mendengar ini. Dia secara alami tahu apa yang dikatakan King Nu itu benar. Belum lagi siapapun yang lebih tua, hanya King Nu yang merupakan eksistensi yang pernah keluar dari tempat itu. Saat ini, kultivasi King Nu telah lama melampaui batas yang dapat dicapai oleh bakat alaminya, dan dapat dikatakan bahwa King Nu telah diubah dengan tepat oleh tempat itu. Tempat itu adalah neraka bagi lebih dari 90% binatang iblis yang memasukinya, tetapi bagi yang kurang dari 10%, itu adalah surga. Surga dan neraka, perjuangan hidup dan mati inilah yang melahirkan para ahli. Xuanai, apakah tempat itu sangat bagus? Duan Lingtian memandang Han Xuanai dan bertanya. Kakak Lingtian, Han Xuanai tertawa getir. Saya hanya bisa mengatakan bahwa binatang iblis yang memasuki tempat itu memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup, sedangkan mereka yang bertahan adalah keberadaan dengan kekuatan luar biasa dan bakat alami yang berada pada batas mutlak. Tempat itu memang batu ujian terbaik untuk binatang iblis, tapi bahaya di dalamnya tidak bisa diremehkan. Han Xuanai selesai dalam satu napas. Bab 632, sendiri. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Mendesis. Duan Lingtian tidak bisa menahan napas ketika dia mendengar Han Xuanai. Meskipun saya berharap Little Gold, Little Black, dan Little White memiliki masa depan yang lebih baik, tetapi jika itu mengharuskan mereka untuk mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkannya, saya lebih suka menjadi egois dan menjaga mereka di sisi saya dan tidak membiarkan mereka melakukannya, meninggalkan. Duan Lingtian memandang King Nu saat dia berbicara, dan suaranya tidak keras namun jelas dan bergema. Orang bisa melihat resolusi ekstrim Duan Lingtian dari ini. Sekarang Duan Lingtian seperti seorang ayah yang sepenuhnya melakukan tugasnya. Jika anak-anaknya ingin pergi mengembara di dunia luar, dia tidak akan menghentikan mereka. Tetapi jika anak-anaknya memiliki peluang tipis untuk selamat dari perjalanan mereka, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk mencegah mereka pergi. Di dunia, selama seseorang menjadi orang tua, hampir semua orang tua lebih suka anak-anaknya menjalani kehidupan biasa yang rela membiarkan bahaya apapun menimpa anak-anak mereka. Hanya orang tua seperti ini yang merupakan orang tua yang memenuhi syarat. Kau sudah memutuskan. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, beberapa saat berlalu sebelum King Nu bertanya sekali lagi. Ya, Duan Lingtian mengangguk positif, dan dia tidak memberikan ruang untuk diskusi. Mungkinkah kamu tidak ingin mereka dapat membantumu lebih banyak lagi setelah mereka menjadi tangguh? Dengan bakat alami mereka, tidak peduli seberapa besar bahaya menguji mereka, setidaknya satu atau dua dari mereka akan mampu bertahan, bahkan jika hanya satu dari mereka yang selamat, bantuan yang akan kamu terima dari salah satu dari mereka tidak dapat diukur. King Nu memandang Duan Lingtian, dan perlahan berbicara dengan nada penuh godaan. Kata-kata King Nu sangat sederhana. Setelah tikus emas kecil dan dua ular sanca kecil memasuki tempat itu,
Bahkan jika hanya satu dari mereka yang mampu bertahan pada akhirnya, Duan Lingtian masih akan mendapat manfaat. Huff. King Nu baru saja selesai berbicara ketika ekspresi Duan Lingtian benar-benar muram, dan dia berkata dengan marah, emas kecil, hitam kecil, dan putih kecil, setiap nyawa mereka tak ternilai harganya di mataku, dan tidak ada yang bisa menggantikan mereka. Jadi, kamu tidak perlu berbicara omong kosong lagi di hadapanku, tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Nada bicara Duan Lingtian tegas, dan tanpa ruang sedikit pun untuk diskusi. Jika wanita tua berpakaian biru ini bukan seseorang yang diikuti oleh Sisi Suenai, dan jika kekuatan wanita tua berpakaian biru tidak lebih kuat dari dia akan langsung menamparkan wajahnya. Tetapi ketika Duan Lingtian selesai mengatakan semua ini, dia malah tercengang. Karena dia melihat King Nu tersenyum. Teman-teman kecil, mengerti, demi keselamatan kalian, dia lebih suka kehilangan bantuan yang akan datang dari kalian semua, dia memilih seperti ini semua demi kalian. Mungkinkah kalian semua tidak mau untuk dapat membantunya lebih banyak di masa depan? King Nu memandangi tikus emas kecil dan dua ular sanca kecil, dan nadanya tidak kekurangan dorongan. Bukannya aku meremehkan kalian semua, tapi dengan pertemuannya yang kebetulan, jika kalian semua terus berada di sisinya, maka kalian semua cepat atau lambat akan terlempar jauh di belakangnya. Pada saat itu, kalian semua akan menjadi beban baginya dan akan dilindungi olehnya. Mungkinkah ini yang ingin kalian semua lihat di masa depan? King Nu terus menambahkan bahan bakar ke api. His-desis gelombang, dua ular piton kecil yang melingkar di tangan Duan Lingtian langsung menjadi gelisah, dan mereka buru-buru mengayunkan kepala kecil mereka. Mencicit gelombang-gelombang, setelah tikus emas kecil itu berteriak dengan tajam, dia berbicara dengan suara kekanak-kanakannya. Perempuan tua, aku tidak ingin membiarkan kakak Lingtian melindungiku, aku ingin melindungi kakak Lingtian. Apakah kamu memiliki kekuatan? King Nu tertawa mengejek, dan kemudian berkata dengan jijik, rekan kecil, bukan karena aku meremehkanmu, tapi kamu sudah bukan tandingannya. Tikus emas kecil yang awalnya sangat gelisah menundukkan kepalanya dan menjadi putus asa ketika dia mendengar ini. Cukup, Duan Lingtian dan Han Suenai berteriak marah pada waktu yang hampir bersamaan. Han Suenai memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan saat dia berbicara lebih dulu. King Nu, aku tahu kamu memiliki harapan besar untuk mereka, tapi tempat itu benar-benar terlalu berbahaya. Aku tidak setuju membiarkan mereka pergi ke sana. King Nu menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Alasan dia bertahan bukan karena dia memiliki niat buruk, tetapi dia tidak ingin ketiga lelaki kecil yang memiliki potensi ini terkubur dalam debu seperti ini. Sebagai iblis yang telah mengalami hidup dan mati di sana dan hidup untuk kembali, dia dapat yakin bahwa dengan potensi dari ketiga orang kecil itu, jika mereka mampu bertahan di tempat itu, kultivasi mereka pasti akan membubung ke angkasa. Tetapi karena nona mudanya telah berbicara, tentu saja tidak baik baginya untuk bertahan. Kakak, aku ingin pergi ke tempat itu bersamanya. King Nu telah tenang, namun tikus emas kecil itu tidak puas, dan dia berbicara kepada Duan Lingtian dengan suara kekanak-kanakannya. Nada suaranya tegas dan tegas. Emas kecil, jangan konyol. Duan Lingtian memelototi tikus emas kecil itu dengan marah. Kakak, aku serius. Aku sudah berdiskusi dengan si kecil hitam dan si kecil putih. Kita semua ingin pergi ke tempat itu. Begitu kita keluar dari tempat itu, kita akan datang mencari kakak. Saat itu, kami akan dapat membantu kakak lebih banyak lagi. Little Gold melanjutkan dengan suara kekanak-kanakannya. Dibahas dengan Little Black dan Little White. Bukankah mereka tidak akur? Untuk sementara waktu, Duan Lingtian merasa sedikit tertekan. Tiga orang kecil yang bergabung bersama ini benar-benar menyebabkan sakit kepala. Tidak perlu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tidak mau membiarkan ketiga orang kecil itu mempertaruhkan nyawa mereka. Tetapi kekeras-kepalaan ketiga anak kecil itu benar-benar melebihi imajinasinya, dan mereka tidak mau tinggal apapun yang terjadi. Pada akhirnya, Duan Lingtian benar-benar tidak berdaya. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan ketidaksenangan terhadap King Nu. Jika bukan karena dorongan terus-menerus dari orang tua ini, ketiga orang kecil ini tidak akan berubah pikiran. Duan Lingtian menggertakkan giginya dalam kebencian terhadap King Nu. Jika sesuatu terjadi pada tiga orang kecil di masa depan, bahkan jika dia adalah seseorang yang mengikuti Sisi Suenai, aku akan tetap membunuhnya. Pada saat itu,
jangan salahkan aku karena tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Duan Lingtian sangat marah di dalam hatinya. Duan Lingtian tidak meragukannya sedikit pun bahwa dia akan mampu memiliki kekuatan yang melampaui King Nu di masa depan. Belum lagi bakat alaminya yang luar biasa dan fragmen konsep dan fragmen kedalaman yang dimilikinya. Hanya harta besar yang ditinggalkan Kaisar bela diri kelahiran kembali di negeri asing dan pil kelahiran kembali sudah cukup untuk memungkinkannya memiliki kecepatan kultivasi yang jauh melampaui orang biasa. Astaga, gelombang lolongan angin terdengar, dan tikus emas kecil telah meninggalkan bahu Duan Lingtian untuk tiba di bahu Suenai. Desir, desir, kedua ular sanca kecil itu tidak mau ketinggalan, dan mereka kembali ke pergelangan tangan Suenai. Kakak Lingtian, jangan khawatir. Aku akan merawat Little Gold, Little Black, dan Little White dengan baik. Sekarang setelah sampai pada ini, Han Suenai juga tidak tahu harus berkata apa, dan dia hanya bisa terus menghibur Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk dan sedikit putus asa. Kakak Lingtian, kita akan pergi dulu. Han Suenai dan ketiga anak kecil itu mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian. Tidak hanya itu, Han Suenai melirik macan api bermata tiga sebelum dia pergi. Kakak, dengan patuh kirim kakak Lingtian ke ibu kota dinasti Darhan, jika aku menemukanmu bahwa kamu tidak patuh, aku pasti akan membekukanmu menjadi es loli lagi. Oh, ketika dia mendengar ancaman Han Suenai, tubuh Tiger api bermata tiga bergetar ringan. Tetapi jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang dapat melihat bahwa di kedalaman tatapan macan api bermata tiga ada sedikit kegembiraan. Akhirnya aku bisa terbebas dari iblis kecil ini. Harimau api bermata tiga meraung penuh semangat di dalam hatinya dan liar dengan sukacita. Selanjutnya, Duan Lingtian pergi ke belakang macan api bermata tiga dan mengirim Han Suenai dan King Nu dengan tatapannya. Keduanya juga membawa serta ketiga anak kecil itu. Emas kecil, hitam kecil, putih kecil, kalian semua pasti baik-baik saja. Ketika dia melihat Han Suenai menghilang di depan matanya, Duan Lingtian diam-diam berdoa di dalam hatinya. Mengaum. Seketika, pemandangan di depan mata Duan Lingtian bergoyang saat macan api bermata tiga melintas saat membawanya, dan itu menuju ke ibu kota. Sepanjang jalan, macan api bermata tiga mengaum tanpa henti dalam kegembiraan, dan itu menyebabkan Duan Lingtian terdiam. Sepertinya orang besar ini benar-benar diganggu oleh Suenai sampai-sampai mengalami depresi. Sekarang, ketika Suenai pergi, depresi pada macan api bermata tiga akhirnya meledak. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tidak memperhatikan macan api bermata tiga, dan dia langsung duduk untuk berkultivasi. Teknik penguasa perang sembilan naga, bentuk naga bumi. Tidak lama kemudian, Duan Lingtian telah sepenuhnya membenamkan pikiran dan tubuhnya ke dalam kultivasinya, dan dia sepertinya telah melupakan waktu. Dia hanya tahu bagaimana berkultivasi tanpa henti. Energi asal di tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi sungai besar yang tak henti-hentinya mengalir melalui meridian Duan Lingtian. Kultivasi Duan Lingtian meningkat setiap saat dan setiap detik. Harimau api bermata tiga dengan cepat mengirim Duan Lingtian kembali ke ibu kota dinasti Darhan, dan Duan Lingtian kembali ke halaman yang telah dibeli Kekaisaran Batu Hitam di dinasti Darhan. Duan Lingtian baru saja memasuki halaman ketika dia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat siapa yang memanggilnya dengan sekali pandang. Suli, kamu pergi juga. Orang yang menghentikan Duan Lingtian tidak lain adalah Suli. Pada saat ini, Suli jelas baru saja kembali dari suatu tempat di luar. Aku dengan santai berkeliling. Suli ringan tersenyum. Duan Lingtian mengangguk, dan kemudian berpikir dalam hatinya. Aku sudah keluar selama beberapa bulan kali ini, aku ingin tahu perubahan apa yang terjadi pada kultivasi Suli. Ketika dia memikirkan sampai di sini, kekuatan spiritual Duan Lingtian diam-diam membentang untuk menyelimuti Suli. Pada saat pertama yang memungkinkan, ia mendeteksi kultivasi Suli. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Praktis pada saat kekuatan spiritualnya mendeteksi kultivasi Suli, pupil Duan Lingtian tiba-tiba mengerut, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Surga, apa yang telah saya lihat? Suli sebenarnya berada di tingkat keempat tahap inisiasi Void juga. Ini adalah penyebab keterkejutan Duan Lingtian. Kultivasi Suli saat ini sebenarnya sangat mirip dengannya. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya tentang pertemuan kebetulan yang dia dapatkan untuk memiliki kultivasi ini. Tapi bagaimana Suli maju begitu cepat? Mungkinkah itu buah roh?
Jika itu benar-benar buah roh, maka itu bisa dimengerti. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Tapi, dapat dilihat dari sini bahwa tuan di belakang Su Li sangat luar biasa. Apa lelucon? Akankah seseorang yang dapat menggunakan buah roh untuk memungkinkan kultivasi Su Li berkembang sedemikian rupa menjadi orang biasa? Duan Lingtian, kamu pergi untuk beberapa waktu, apakah kamu memiliki keuntungan yang luar biasa? Su Li bertanya, saya tidak mendapatkan keuntungan khusus, saya hanya memiliki beberapa pemahaman dalam aspek konsep. Duan Lingtian tersenyum rendah hati. Selanjutnya, Duan Lingtian dan Su Li berjalan bersama sebelum kembali ke halaman mereka sendiri. Setelah dia kembali ke kamarnya, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia merasakan suasana yang sunyi. Mereka semua telah pergi, hanya aku sendiri yang tersisa. Duan Lingtian tidak berkultivasi di malam hari, dan dia diam-diam berbaring di tempat tidurnya dan menatap kosong. Bab 633, Tekanan. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Aku ingin tahu bagaimana KR dan Fei kecil sekarang, tapi karena mereka telah bergabung dengan kekuatan negeri asing itu dan sangat dihormati oleh para petinggi kekuatan itu, aku menganggap kultivasi mereka telah maju dengan pesat. Mungkin, kekuatan mereka sekarang sudah jauh melampauiku. Tanpa sadar, Duan Lingtian telah memikirkan kedua tunangannya. Dalam sekejap mata, dia sudah tidak melihat kedua tunangannya selama bertahun-tahun, dan dia lebih merindukan mereka di dalam hatinya. KR, Fei kecil, tunggu aku akan datang mencari kalian berdua segera. Duan Lingtian memutuskan dalam hatinya. Pada saat yang sama, Duan Lingtian tampak seolah-olah dia tiba-tiba ditusuk dengan stimulan, dan dia bergidik ketika dia langsung duduk di tempat tidur sebelum menutup matanya dan mulai berkultivasi sambil memegang batu asal kelas menengah dan angin. Fragmen konsep di tangannya. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga bumi. Di tubuh Duan Lingtian, energi asalnya yang besar melonjak untuk mengisi meridian di seluruh tubuhnya sebelum akhirnya menyatu dan memancar ke dantiannya. Tidak peduli apa, saya harus menjadi terkemuka dalam kompetisi bela diri dinasti dan mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Saya hanya akan dapat bergabung dengan kekuatan yang tangguh dari negeri asing dengan menjadi terkemuka di dunia bela diri. Kompetisi 10 dinasti. Hanya dengan bergabung dengan kekuatan luar biasa dari negeri asing, aku dapat memiliki kartu truf untuk melindungi diriku sendiri di negeri asing. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku berjalan keluar di negeri asing sendirian, aku takut saya tidak akan bisa pergi jauh sebelum terbunuh. Hanya dengan berjalan keluar di negeri asing aku bisa pergi mencari KR dan Fei kecil, dan hanya dengan begitu aku bisa menarik harta karun besar yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali selama kehidupan keduanya. Pikiran Duan Lingtian berputar saat dia menggambar cetak biru tanpa cacat untuk masa depannya, dan semua ini adalah motivasi yang mendorongnya untuk terus bergerak maju. Setelah dia kembali dari harta karun Raja Pedang, Duan Lingtian tinggal di halamannya dan berkultivasi. Sampai 2 bulan kemudian, di tempat tidur di kamarnya, ekspresi Duan Lingtian yang duduk bersila di tempat tidurnya langsung menjadi tegang, dan sepertinya dia menemukan sesuatu. Pada saat yang sama, energi asal di tubuhnya menyembur keluar dan tampak seperti gelombang yang mengamuk. Suara mendesing. Gelombang mengamuk menyapu untuk mengisi menuju kemacetan terakhir dari tingkat keempat tahap inisiasi Void ke tingkat kelima tahap inisiasi Void. Bang! Ledakan ringan terdengar, dan energi asal Duan Lingtian dengan lancar menembus kemacetan, memungkinkan energi asalnya mengalami transformasi bersamaan dengan ini. Tingkat kelima dari tahap inisiasi Void. Duan Lingtian tiba-tiba membuka matanya, dan dia memiliki ekspresi yang sedikit bersemangat. Kultivasinya akhirnya dengan lancar menembus ke tingkat kelima dari tahap inisiasi Void. Jika seseorang mengetahui bahwa Duan Lingtian telah menembus ke tingkat keempat dari tahap inisiasi Void 3 bulan lalu, namun telah menembus ke tingkat kelima dari tahap inisiasi Void sekarang, dan dia tidak pernah mengkonsumsi buah roh, rahang mereka mungkin akan terkejut. Duan Lingtian malah tidak merasa terkejut. Dengan bakat alami saya yang telah berubah ke batas tertinggi setelah susu stalaktit 10.000 tahun, ditambah dengan bantuan batu asal, menghabiskan waktu 3 bulan untuk naik dari tingkat keempat tahap inisiasi Void ke tingkat kelima tahap inisiasi Void bukanlah sesuatu yang hebat. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Hanya 6 bulan lagi dari sekarang sampai kompetisi bela diri dinasti dimulai, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi,
maka saya harus bisa menembus ke tingkat ke-6 dari tahap inisiasi Void dalam 6 bulan, namun ingin menerobos ke yang ke-7, tingkat tahap inisiasi Void praktis tidak mungkin. Ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian yakini. Meskipun bakat alaminya kuat, dan dia memiliki banyak batu asal, namun ingin menembus ke tingkat ke-7 tahap inisiasi Void dalam waktu sesingkat itu praktis tidak mungkin. Tingkat ke-6 dari tahap inisiasi Void mungkin akan dapat menghancurkan musuhan dan mendominasi kelompok jenius muda dari Kekaisaran Batu Hitam, tetapi jenius muda dari sebuah kekaisaran tidak ada apa-apanya dalam kompetisi bela diri dinasti Darhan. Belum lagi selain Kekaisaran Darkstone, ada jenius muda dari beberapa puluh kekaisaran lain yang akan datang, bahkan jenius muda yang luar biasa dari dinasti Darhan mungkin akan memiliki banyak keberadaan di tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void atau di atas. Untuk sementara waktu, Duan Lingtian merasakan tekanan yang sangat besar menekannya. Sulit untuk menjadi terkenal dalam kompetisi bela diri dinasti dengan kultivasi di tingkat ke-6 dari tahap inisiasi Void. Jika itu adalah tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void, maka saya mungkin masih memiliki kesempatan. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya saat matanya berkedip. Ingin menerobos ke tingkat ke-7 tahap inisiasi Void dalam setengah tahun lagi sangat sulit, tetapi itu bukan tidak mungkin. Pikiran Duan Lingtian berputar. Ada dua metode. Yang pertama, temukan akar awet muda dan sempurnakan pil kelahiran kembali. Yang kedua, dapatkan buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void, dan itu tidak bisa menjadi buah kekosongan roh. Duan Lingtian telah mengkonsumsi buah Void Roh 1 di masa lalu, dan jika dia mengkonsumsinya lagi, efek obatnya akan sangat berkurang dan tidak akan banyak membantu dia. Akar awet muda, saya khawatir itu sulit ditemukan dalam waktu singkat. Saya mungkin akan memiliki kesempatan untuk menemukan buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian telah memikirkan banyak hal, dan pikiran di benaknya menjadi jernih. Tapi, ingin mendapatkan buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void bukanlah hal yang mudah juga. Saat ini, kompetisi bela diri dinasti akan segera tiba, dan bahkan jika buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void harus muncul di dinasti Darhan, itu mungkin sudah tersapu bersih. Ketika dia berpikir sampai di sini, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk sedikit sedih. Lagi pula, aku sama sekali tidak punya cara untuk mencari buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void. Aku hampir melupakannya. Saat dia bergumam, Duan Lingtian bergidik dan sepertinya memikirkan seseorang. Setelah dia memikirkan orang itu, dia tidak ragu untuk langsung meninggalkan halamannya dan meninggalkan perkebunan Darkstone Empire di dinasti Darhan. Tidak lama kemudian, makhluk besar melayang ke langit di dekat ibu kota dinasti Darhan. Big Fellow, aku akan mengganggumu. Duan Lingtian berdiri di atas tiger api bermata 3 saat dia berbicara dengan senyum ringan. Mengaum, harimau api bermata 3 meraung dengan suara rendah, dan meskipun dia sedikit tidak senang, dia tidak berani menunjukkannya. Siapa yang tahu orang di punggungnya akan mengeluh kepada iblis kecil itu. Jika iblis kecil mengetahui bahwa dia akan membuat orang ini dingin, bukankah iblis kecil itu akan membekukannya menjadi es loli? Dengan kecepatan macan api bermata 3, tidak lama kemudian Duan Lingtian tiba di kota Bima Sakti sekali lagi. Setelah memasuki kota Bima Sakti, Duan Lingtian langsung pergi ke paviliun pengumpulan harta karun. Saudara Lingtian, Anda datang menemui saya dengan sangat mendesak, apakah ada masalah? Saat dia melihat Duan Lingtian, Xiang Ying memiliki ekspresi bingung. Paviliun Tuan Xiang, Duan Lingtian langsung ke pokok permasalahan dan berbicara tentang alasan kedatangannya. Saya datang ke sini kali ini karena saya ingin meminta Anda untuk mengumpulkan sesuatu untuk saya ingin buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void. Selain buah roh Void yang diberikan oleh Master Pavilion Siang terakhir kali, saya ingin semua dari jenis buah roh lainnya. Ketika dia mendengar Duan Lingtian, Xiang Ying sedikit terkejut. Saudara Lingtian, apakah seseorang di sisimu berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti? Kompetisi bela diri dinasti Darhan akan diadakan setengah tahun dari sekarang. Saat ini, hampir seluruh dinasti Darhan sedang mendiskusikan acara besar ini. Pada saat yang sama, banyak kekuatan di seluruh dinasti Darhan telah menyatakan bahwa mereka bersedia menghabiskan harga yang sangat tinggi untuk ditukar dengan buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void.
Praktis semua kekuatan ini memiliki jenius muda yang berniat untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti dari dinasti Darhan. Orang-orang dari setiap kekuatan berharap bahwa jenius muda dari kekuatan mereka akan dapat menjadi terkemuka dalam kompetisi bela diri dan memenangkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Jadi, mereka bersedia membayar harga berapapun untuk mengumpulkan buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void tanpa menahan diri. Aku sendiri yang berpartisipasi. Duan Lingtian tidak menyembunyikannya dan berbicara langsung. Berpartisipasi sendiri. Xiang Ying tercengang. Ketika Duan Lingtian datang untuk meminta buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void, dia bereaksi pada saat pertama yang memungkinkan bahwa seseorang di sisi Duan Lingtian ingin berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti, dan Duan Lingtian sedang mencari untuk buah roh untuk orang itu. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian sendiri bermaksud untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri, karena Duan Lingtian benar-benar terlalu muda. Selain itu, dia telah mendengar lebih dari 2 bulan yang lalu bahwa Duan Lingtian hanyalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat keempat. Dengan usia Duan Lingtian, dapat memiliki kultivasi ini menyebabkan bakat alaminya sudah mengejutkan. Tetapi hanya sedikit kultivasi ini praktis tidak mungkin untuk menjadi terkemuka dalam kompetisi bela diri dinasti dan mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Justru karena inilah dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian sendiri ingin berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Ya, ketika dihadapkan dengan pertanyaan berulang Xiang Ying, Duan Lingtian tidak menjadi tidak sabar dan mengangguk. Xiang Ying kembali sadar dan tertawa pahit. Saudara Lingtian, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku akan mencoba yang terbaik. Ini terutama karena kompetisi bela diri dinasti akan segera dimulai dan bukan hanya berbagai kekuatan dinasti Darhan yang mengumpulkan buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void, bahkan berbagai kerajaan memperhatikan berita tentang buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void. Saat ini, selama buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void muncul, itu tidak akan lama sebelum akan langsung dibeli oleh seseorang dengan harga tinggi. Saat dia selesai berbicara, Xiang Ying menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sebagai master pavilion dari pavilion pengumpulan harta karun, dia tahu dengan jelas tentang berapa banyak orang yang datang ke pavilion pengumpulan harta karun untuk bertanya tentang buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void akhir-akhir ini. Jadi dia tahu betapa berharga dan langkanya buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void saat ini. Duan Lingtian mengangguk karena dia tidak terkejut dengan ini. Kalau begitu aku akan meminta Pavilion Master Siang untuk mengawasiku. Jika Pavilion Master Siang dapat memperoleh buah roh selain buah roh Void yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void, aku dapat meminta tuanku untuk meminjamkan kamu pedang roh kelas 3 untuk belajar dengan benar. Duan Lingtian memandang Xiang Ying dan berbicara perlahan. Saat dia selesai berbicara, tidak ada niat untuk menggoda, dan godaan ini tidak diragukan lagi sangat besar bagi pengrajin senjata kelas 4 seperti Xiang Ying. Saudara Lingtian, apakah ini benar? Xiang Ying menatap Duan Lingtian dengan ekspresi serius saat dia bertanya. Pada saat yang sama, napasnya menjadi tergesa-gesa, dan dadanya bahkan mulai naik dan turun terus-menerus seperti tiupan yang tidak bisa berhenti untuk waktu yang lama. Itu benar secara alami. Duan Lingtian mengangguk. Saudara Lingtian, jangan khawatir, selama periode waktu ini, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk menemukan buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void dan akar awet muda untuk Anda. Xiang Ying berjanji dengan tulus. Jika Pavilion Master Siang dapat menemukan akar awet muda untuk saya dapat mewakili tuan saya untuk berjanji untuk memperbaiki senjata roh kelas 3 untuk Anda. Tentu saja, Anda harus menyiapkan bahannya sendiri. Duan Lingtian terus menambahkan bahan bakar ke api, sedangkan Xiang Ying malah menjadi lebih bersemangat. Bab 634, Klan Feng. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Senjata roh kelas 3, itu adalah sesuatu yang bahkan ingin diperoleh Xiang Ying dalam mimpinya. Sebagai pengrajin senjata kelas 4, impian terbesarnya adalah untuk dapat maju selangkah dalam penyempurnaan senjata Dao dan menjadi pengrajin senjata kelas 3. Tapi meskipun Xiang Ying selalu memiliki mimpi ini, dia tidak percaya diri untuk bisa mewujudkannya.
Karena dia telah melihat dengan kedua matanya sendiri bahwa banyak pengrajin senjata kelas 4 tidak dapat menyentuh ambang batas seorang pengrajin senjata kelas 3 sampai saat kematian mereka. Tentu saja, Xiang Ying tahu bahwa alasan para pengrajin senjata ini menjadi seperti ini sebagian besar karena mereka belum pernah bersentuhan dengan senjata roh kelas 3 sebelumnya. Di dinasti Darhan, sudah beberapa ribu tahun sejak pengrajin senjata kelas 3 muncul, sedangkan satu-satunya senjata roh kelas 3 di dinasti Darhan dimiliki oleh keluarga kekaisaran, dan itu adalah satu-satunya roh kelas 3 senjata yang tersisa di dinasti Darhan dan diketahui semua orang. Tapi senjata roh kelas 3 ini telah dianggap sebagai harta berharga oleh keluarga kekaisaran dinasti Darhan, dan tidak ada yang bisa meminjamnya dari mereka. Xiang Ying telah bernegosiasi dengan keluarga kekaisaran pada banyak kesempatan untuk melihat senjata roh kelas 3, dan tanpa kecuali, dia ditolak setiap saat. Justru karena inilah kelangkaan dan nilai dari senjata roh kelas 3 terlihat lebih jelas. Sekarang, ketika dia mendengar bahwa dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata roh kelas 3, Xiang Ying sama sekali tidak bisa duduk diam. Saudara Ling Tian, aku akan segera menginstruksikan bawahanku. Di bawah tatapan Duan Ling Tian yang sedikit heran, Xiang Ying berubah menjadi embusan angin yang langsung menghilang di depan mata Duan Ling Tian. Tidak lama kemudian, Xiang Ying kembali lagi. Saudara Ling Tian, jika saya memiliki berita tentang buah roh atau akar awet muda yang Anda butuhkan, bagaimana saya harus menemukan Anda? Karena Anda siap untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti, saya kira Anda harus pergi ke ibu kota dinasti Darhan kami. Baik. Xiang Ying bertanya. Sementara itu, nada suara Xiang Ying menjadi cemas, dan seolah-olah dia telah menemukan hal-hal yang dibutuhkan Duan Ling Tian. Kamu bisa langsung menuju ibu kota. Aku biasanya berada di perkebunan yang dibeli oleh Kekaisaran Batu Hitam di ibu kota. Perkebunan itu disebut Kebun Batu Gelap, kata Duan Ling Tian kepada Xiang Ying. Baiklah, Darkstone Estate, aku sudah memasukkannya ke dalam memori. Xiang Ying mengangguk. Karena seperti itu, maka aku akan pergi dulu, Paviliun Master Xiang, sampai waktu berikutnya. Aku akan menunggu kabar baikmu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Xiang Ying, Duan Ling Tian meninggalkan paviliun pengumpulan harta karun dan meninggalkan kota Bima Sakti. Dia tidak pergi ke tempat lain, dan dia malah langsung kembali ke ibu kota dinasti Darhan. Saat ini, dengan Paviliun Master Xiang membantu saya, maka bahkan jika dia sementara tidak dapat menemukan akar awet muda, dia harus memiliki beberapa petunjuk untuk mendapatkan buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void. Saya hanya berharap dia dapat menemukannya segera mungkin. Duan Ling Tian menghela nafas lega. Selama dia menerobos ke tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void sebelum kompetisi bela diri dimulai, dia memiliki kepercayaan diri untuk menjadi yang terkemuka dalam kompetisi bela diri dan mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Setelah kembali ke ibu kota sekali lagi, Duan Ling Tian tidak sabar untuk kembali. Klan Feng, Duan Ling Tian berpikir dalam hatinya, dan sosok anggun muncul di benaknya. Sosok itu mengenakan pakaian merah menyala yang berkibar-kibar seolah-olah telah berubah menjadi bola api yang menghanguskan. Tian Wu, Duan Ling Tian secara bertahap menutup matanya saat sedikit kenangan muncul di wajahnya. Feng Tian Wu, pada saat itu, ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan kerajaan-kerajaan hutan Azure, dan setelah dia tiba di Kekaisaran Batu Kegelapan, dia bertemu wanita itu di kota Sarang Phoenix. Dia masih ingat bahwa Tian Wu memiliki tubuh roh api, dan jika dia tidak memiliki cara untuk menghadapinya sebelum dia berusia 30 tahun, maka dia akan meledak dari energi yang terpendam ketika dia berusia 30 tahun. Sekarang, sejak aku datang ke ibu kota dinasti Darhan, aku harus pergi ke klan Feng dan mengunjungi gubernur kota Feng dan Tian Wu. Duan Ling Tian berpikir dalam hatinya dan dia punya rencana. Kakak, apakah kamu tahu cara pergi ke klan Feng? Duan Ling Tian dengan cepat menjalankan rencananya dan menghentikan orang yang lewat di jalan sebelum tersenyum ringan saat dia bertanya dengan sopan. Saya tidak tahu. Orang yang lewat dengan tidak sabar melambaikan tangannya sebelum berkeliling Duan Ling Tian dan pergi dengan langkah besar. Duan Ling Tian hanya bisa melihat ke arah pejalan kaki berikutnya di sisi jalan. Kakak, apakah kamu tahu di mana klan Feng berada? Kali ini, Duan Ling Tian menarik uang kertas emas pecahan 1000 dan mengocoknya di depan orang yang lewat. Aku tahu, tentu saja aku tahu. Ketika dia melihat uang kertas emas, matanya berbinar dan buru-buru berbicara dengan penuh semangat. Sementara itu,
Orang yang mengelilingi Duan Lingtian dan berjalan di depan telah mendengar kata-kata orang yang lewat di belakangnya. Dia berbalik saat dia berpikir. Masih ada orang yang ingin membantu orang lain di zaman ini. Ini benar-benar langka. Tetapi ketika dia berbalik dan melihat pemuda berbaju ungu yang menanyakan sesuatu sebelumnya, sebenarnya telah menarik uang 1000 emas dan menyerahkannya ke tangan orang yang lewat. Dia benar-benar tercengang. 1000 emas untuk menjawab hanya satu pertanyaan. Untuk sesaat, dia merasa sangat menyesal, dan dia membenci dirinya sendiri karena terlalu tidak sabar untuk benar-benar melewatkan kesempatan langka seperti itu. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa jika seseorang menanyakan jalan kepadanya di masa depan, maka dia pasti tidak akan sabar lagi, dan dia akan dengan sabar menjawab orang yang lewat. Duan Lingtian tidak akan pernah tahu semua ini, karena dia sudah mengetahui tentang lokasi perkebunan Feng Clan dan langsung berjalan sekarang. Tidak lama kemudian, Duan Lingtian berdiri di depan pintu masuk sebuah perkebunan yang luas. Perkebunan yang luas ini didekorasi dengan indah dan terlihat tidak kalah dengan istana kekaisaran. Dapat dilihat dari sini bahwa kekuatan yang diwakili oleh perkebunan ini sangat luar biasa di wilayah dinasti Darhan. Klan Feng ini benar-benar luar biasa, pintu masuk dari sebuah perkebunan sebanding dengan pintu masuk ke kota kekaisaran Batu Hitam. Saat dia melihat ke pintu di depannya, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dalam waktu singkat, tatapan Duan Lingtian turun ke sebuah plakat besar di pintu. Di atasnya ada dua kata yang ditulis dengan tulisan yang sangat indah. Klan Feng. Kata Feng itu, tiba-tiba, seperti merasakan sesuatu, tatapan membara Duan Lingtian menatap lekat-lekat pada kata Feng di plakat. Pada kata itu, Duan Lingtian dengan jelas merasakan aura formasi prasasti. Ketika kekuatan spiritual Duan Lingtian menyatu ke dalamnya. Bang! Seketika, Duan Lingtian merasakan energi tak berbentuk menyerangnya. Selanjutnya, pikirannya menjadi jernih. Pada saat yang sama, pemandangan yang mengejutkan muncul di depan matanya. Dalam adegan itu, seekor binatang terbang yang sangat besar melayang di atas langit, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan cahaya merah-merah yang sangat indah. Pada tubuh binatang terbang, api tak terbatas berkobar, dan itu tampak seperti peri api yang gembira. Phoenix. Meskipun Duan Lingtian belum pernah melihat binatang iblis terbang seperti ini, binatang iblis ini sedikit mirip dengan legenda binatang suci Phoenix, dan itu memungkinkan Duan Lingtian untuk dengan mudah menghubungkan mereka bersama. Yang paling penting, adegan ini dalam bentuk formasi prasasti, dan itu terkandung dalam kata Feng pada plakat di pintu Feng Clan Estate. Itu menyebabkan seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak tersesat dalam pikiran liar dan fantastis. Duan Lingtian berjalan keluar dengan langkah besar dan menuju pintu Feng Clan Estate. Dalam waktu singkat, penjaga di pintu masuk tiba-tiba berdiri dan tampaknya telah berubah menjadi penjaga pintu yang menghentikan Duan Lingtian. Penjaga klan Feng ini mengenakan pakaian merah menyala, dan alis mereka dipenuhi dengan keseriusan, menyebabkan mereka tampaknya memiliki aura mengesankan yang luar biasa. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual Duan Lingtian merentang untuk menyelimuti para penjaga klan Feng ini dan mendeteksi kultivasi mereka. Yang terkuat di antara penjaga klan Feng ini berada di tingkat ke-9 dari Void Praying Stage dan yang terlemah berada di tingkat ke-7 dari Void Praying Stage. Ini menyebabkan Duan Lingtian terdiam. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa klan Tianwu berasal dari begitu menakutkan. Seniman bela diri di tingkat ke-7 dari Void Praying Stage atau di atas sebenarnya hanya penjaga klannya. Duan Lingtian terkejut di dalam hatinya. Kamu di sini untuk apa? Sementara itu, satu-satunya seniman bela diri Void Praying Stage tingkat 9 di antara penjaga Feng Clan berdiri untuk menatap Duan Lingtian saat dia bertanya dengan suara rendah. Aku datang untuk mencari seseorang. Duan Lingtian mengangkat bahu dan berbicara perlahan. Wei Hao. Penjaga klan Feng bertanya dengan ama. Saya mencari Feng Tianwu. Duan Lingtian langsung berbicara tentang alasan kedatangannya. Feng Tianwu. Kelompok penjaga Feng Clan tidak bisa membantu tetapi tercengang. Feng Tianwu. Apakah ada orang seperti itu di klan Feng kita? Seketika, banyak penjaga klan Feng saling memandang, dan beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Meskipun suara mereka lembut, itu didengar sepenuhnya oleh Duan Lingtian, dan itu membuatnya merasa tidak bisa berkata-kata. Tidak mungkin, kan, ada orang yang sebenarnya tidak tahu Tianwu. Dalam waktu singkat, penjaga klan Feng yang memimpin berkata kepada Duan Lingtian, Adik, apakah kamu datang ke tempat yang salah?
Klan Feng kita tidak memiliki orang bernama Feng Tianwu. Tidak ada orang bernama Feng Tianwu. Kata-kata penjaga klan Feng menyebabkan Duan Lingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun untuk sementara waktu. Apakah Anda yakin klan Feng Anda tidak memiliki orang bernama Feng Tianwu? Pada akhirnya, Duan Lingtian pulih dari keterkejutannya dan bertanya. Ya, pada akhirnya, jawaban yang diperoleh Duan Lingtian sama. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, berapa banyak klan Feng yang ada di ibu kota dinasti Darhan? Duan Lingtian bertanya lagi. Hanya ada klan Feng kita di ibu kota dinasti Darhan. Penjaga klan Feng dengan sabar menjawab Duan Lingtian. Hanya satu klan Feng. Duan Lingtian menghela nafas lega. Sebelumnya, ketika penjaga klan Feng ini mengatakan klan Feng mereka tidak memiliki orang bernama Feng Tianwu, dia berpikir bahwa dia datang ke tempat yang salah. Dia bahkan menduga bahwa mungkin ada dua klan Feng di ibu kota dinasti Darhan, dan Feng Tianwu berasal dari klan Feng lainnya. Tetapi kata-kata penjaga klan Feng telah menyebabkan Duan Lingtian menyadari bahwa dia tidak datang ke tempat yang salah. Tempat ini adalah klan Feng yang dia cari. Tapi mereka sebenarnya tidak tahu Tianwu. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya ingin memastikan apakah orang yang saya cari benar-benar tidak ada di klan Feng Anda. Anda semua belum pernah mendengar tentang Feng Tianwu, tetapi apakah Anda semua tahu Feng Wudao? Duan Lingtian memandang penjaga klan Feng dan bertanya selangkah lebih maju. Feng Wudao. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian menyadari bahwa ketika dia selesai berbicara, ekspresi dari kelompok penjaga klan Feng langsung berubah. Penjaga klan Feng ini awalnya memiliki ekspresi biasa, tetapi pada saat dia selesai berbicara, rasa hormat secara bersamaan menutupi semua wajah mereka. Itu adalah rasa hormat yang datang dari lubuk hati mereka yang terdalam, dan tidak ada kepalsuan sedikitpun. Bab 635, Nenetsu. Penerjemah, Kurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Ketika dia melihat kekaguman terungkap di wajah sekelompok penjaga klan Feng, Duan Lingtian tahu bahwa dia berada di tempat yang tepat. Tempat ini adalah klan Feng yang dibicarakan Feng Wudao. Tapi mengapa anggota klan Feng ini tidak mengenal Tianwu? Ini adalah sesuatu yang sangat membingungkan Duan Lingtian. Sementara itu, penjaga klan Feng yang memimpin adalah yang pertama kembali ke akal sehatnya, dan dia menarik napas dalam-dalam sebelum melihat Duan Lingtian. Tuan muda, Anda tahu Tuan Sulung. Tuan tertua. Duan Lingtian tercengang, dan kemudian dia bereaksi terhadap arti kata-kata ini. Penjaga klan Feng ini justru berbicara tentang Feng Wudao. Ya, aku mengenalnya. Aku datang ke sini kali ini untuk mencarinya. Duan Lingtian mengangguk. Ketika dia melihat Duan Lingtian mengkonfirmasinya, penjaga Feng klan memiliki sedikit rasa hormat di matanya ketika dia melihat Duan Lingtian lagi. Saya harap Tuan muda dapat memaafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. Duan Lingtian tersenyum ringan. Tidak ada salahnya. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberitahu dia tentang kedatangan saya. Tuan muda, tolong ikuti saya. Penjaga klan Feng tidak masuk untuk mengumumkan kedatangan Duan Lingtian dan sebaliknya langsung memanggil Duan Lingtian sebelum memimpin jalan untuk membawa Duan Lingtian ke dalam perkebunan klan Feng. Adapun penjaga klan Feng lainnya, mereka semua berdiri di kedua sisi jalan dan memandang dengan hormat pada sosok Duan Lingtian yang menghilang di kejauhan. Tuan Sulung tidak muncul di depan umum selama bertahun-tahun, saya tidak pernah berharap bahwa seorang pemuda seperti ini benar-benar mengenal Tuan Sulung. Ya, Tuan Sulung adalah legenda yang tidak dapat dijangkau di klan Feng kami, menurut rumor, jika bukan karena Tuan tertua tidak memiliki niat untuk menjadi patriark klan Feng kami, patriark klan Feng saat ini pasti akan menjadi yang tertua. Menguasai. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Kekuatan Tuan tertua konon telah mencapai tingkat luar biasa yang bahkan tidak kalah dengan dua leluhur klan Feng kita. Semua penjaga klan Feng berbisik dalam diskusi, dan kata-kata mereka dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Feng Wudao. Feng Wudao, guru sulung klan Feng dan kakak dari patriark klan Feng saat ini. Statusnya di klan Feng tidak sedikit lebih rendah dari patriark, dan hampir pada tingkat dua leluhur yang hebat. Sepanjang jalan, Duan Lingtian mengetahui semua ini dari penjaga klan Feng yang dia ikuti. Saya tidak pernah membayangkan bahwa gubernur kota Feng sejak hari itu memiliki latar belakang seperti itu. Duan Lingtian terkejut di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Duan Lingtian dengan penasaran bertanya kepada penjaga klan Feng yang memimpin di depannya. Kakak, perkebunan Feng klan Anda tampaknya dibangun dengan sangat megah dan megah,
dan itu tidak kalah dengan istana kekaisaran, status klan Feng Anda di dinasti Darhan seharusnya tidak rendah, kan? Kata-kata Duan Lingtian sebenarnya hanya sebuah bentuk penyelidikan. Seiring dengan Duan Lingtian menyelesaikan kata-katanya, penjaga klan Feng mengungkapkan ekspresi kebanggaan, dan pada saat yang sama, dia memandang Duan Lingtian dan bertanya, "Tuan muda, Anda bukan seseorang dari dinasti Darhan kami, kan?" "Bagaimana?" Duan Lingtian tercengang. "Jika Tuan muda berasal dari dinasti Darhan, tidak mungkin bagi Anda untuk tidak memahami klan Feng kami." Penjaga klan Feng tersenyum ringan. Alis Duan Lingtian terangkat, dan dia samar-samar menyadari dalam hatinya bahwa klan Feng mungkin adalah eksistensi dengan status luar biasa di dinasti Darhan. Sementara itu, penjaga klan Feng memandang Duan Lingtian dengan hormat sekali lagi dan bertanya, "Boleh saya tahu nama Anda, Tuan muda?" "Duan Lingtian." Duan Lingtian menyatakannya dengan jujur. "Jadi Tuan muda Lingtian, jika saya tidak salah, Tuan muda Lingtian kemungkinan besar telah tiba di dinasti Darhan demi kompetisi bela diri dinasti, kan?" Saat penjaga klan Feng selesai berbicara, dia melirik Duan Lingtian dalam-dalam. "Ya." Duan Lingtian tidak menyembunyikan kebenaran, dan kemudian dia bertanya dengan sedikit terkejut. "Bagaimana kamu melihatnya?" "Secara logis, dengan usiaku, sangat sulit untuk membuat orang lain menghubungkanku dengan kompetisi bela diri dinasti." Memang, kompetisi bela diri dinasti telah mengumpulkan para jenius muda yang paling menonjol di dinasti Darhan, dan para jenius muda yang telah menjadi terkemuka di berbagai kerajaan. Biasanya berbicara, hampir semua jenius muda ini adalah eksistensi sekitar usia 35. Seorang pria muda seperti Duan Lingtian yang terlihat berusia sekitar 25 tahun jarang terlihat terhubung dengan dinasti bela diri oleh orang lain. "Tuan muda Lingtian, saya sebenarnya juga menebak, karena Anda mengenal Tuan tertua, maka Anda secara alami tidak dapat dilihat dengan cahaya biasa." Penjaga klan Feng tersenyum sebagai hal yang biasa. Kata-katanya mengungkapkan pemujaan yang sangat buta terhadap guru sulung klan Feng, Feng Wudao. Itu juga berfungsi. Duan Lingtian sedikit terdiam. Pada saat yang sama, Duan Lingtian sangat menyadari status yang dimiliki Feng Wudao di klan Feng. Dia bukan patriark, namun telah melampaui patriark. Dengan status gubernur kota Feng di klan Feng, secara logika, sebagai putrinya, Tian Wu seharusnya dikenal baik oleh anggota klan Feng. Tapi mengapa mereka tidak mengenal Tian Wu? Duan Lingtian sangat bingung tentang ini. Tapi, dia tidak langsung bertanya kepada penjaga klan Feng ini. "Saya akan menunggu ketika saya melihat gubernur kota Feng dan Tian Wu untuk bertanya kepada mereka." Duan Lingtian berpikir dalam hati. Klan Feng sangat luas, dan tidak kalah dengan istana kekaisaran Darkstone Empire. Sepanjang jalan, mereka mengambil banyak tikungan dan belokan. Dalam perjalanan, dia bisa melihat banyak pelayan yang sibuk. Duan Lingtian mengikuti di belakang penjaga klan Feng untuk menuju ke arah timur dari perkebunan klan Feng. Pada akhirnya, mereka berdiri di depan perkebunan yang sangat luas. Perkebunan ini adalah perkebunan di dalam perkebunan, dan itu berdiri di dalam perkebunan Feng Clan dengan pintu tertutup rapat seolah-olah itu benar-benar terpisah dari luar. "Tuan muda Lingtian, ini adalah perkebunan tempat Tuan sulung tinggal." Penjaga klan Feng memandang Duan Lingtian dan berbicara dengan suara hormat. Selanjutnya, dia mengambil 2 langkah ke depan dan mengetuk pintu perkebunan. Setelah beberapa saat, pintu perkebunan perlahan dibuka. Sosok tua muncul di balik pintu. Ini adalah seorang wanita tua. Wanita tua itu memiliki penampilan yang sudah tua dan mengenakan pakaian hijau, dan dia tampak seperti nenek tua. Tetapi jika seseorang melihat dengan cermat, seseorang akan dapat melihat bahwa jauh di dalam mata wanita tua itu, tampaknya ada 2 helai cahaya terang yang melompat-lompat. Wanita tua ini tidak sederhana. Su Senior, penjaga klan Feng membungkuk hormat ketika menghadapi wanita tua itu. "Apakah kamu butuh sesuatu?" Wanita tua itu bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. "Senior." Sebelum penjaga klan Feng membuka mulutnya, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara terlebih dahulu. Dia mengenal wanita tua ini. Wanita tua itu tidak lain adalah Nenek Su yang pernah dilihatnya sebelumnya di perkebunan gubernur kota Sarang Phoenix, dan dia juga seseorang yang diikuti oleh pihak Tian Wu. Pada hari itu, demi Tian Wu, Nenek Sue bahkan tidak ragu-ragu saat dia berlutut di hadapannya, dan kesetiaannya kepada Tian Wu terlihat jelas. Duan Lingtian selalu memiliki rasa hormat di hatinya terhadap Nenek Su.
Suara Duan Lingtian memecah suasana yang sedikit menindas di tempat kejadian, sedangkan Nenek Su akhirnya perlahan mengangkat kepalanya, dan dengan pandangan sekilas, dia melihat Duan Lingtian yang berdiri di belakang penjaga klan Feng. Ling, Tuan Muda Lingtian. Ketika Nenek Su melihat Duan Lingtian, matanya yang berlumpur berkedip-kedip dengan cahaya terang, dan dia berbicara dengan sedikit kejutan yang menyenangkan. Ketika penjaga klan Feng melihat wanita tua itu kehilangan ketenangannya seperti ini dan bahkan memanggil nama Duan Lingtian, dia dengan jelas menyadari bahwa Duan Lingtian luar biasa. Apa lelucon? Dia sangat jelas tentang siapa wanita tua di hadapannya ini. Seharusnya, wanita tua ini pernah menjadi pelayan pribadi istri patriark klan Feng terakhir, dan dia adalah seorang ahli dengan kekuatan luar biasa. Pada hari ini, bahkan patriark klan Feng harus sedikit hormat saat menghadapinya. Wanita tua itu hanya perlu mengucapkan sepatah kata dan dia akan bisa mengendalikan hidup dan mati seorang penjaga klan Feng seperti dia. Senior, lama tidak bertemu. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum dan mengangguk kepada Nenek Su, dan itu bisa dianggap sebagai sapaannya. Nenek Su juga tidak keberatan, dan dia memanggil Duan Lingtian. Tuan Muda Lingtian, silahkan masuk. Pada saat yang sama dia berjalan ke perkebunan, Duan Lingtian tidak lupa untuk berbalik dan mengangguk ke penjaga klan Feng. Terima kasih atas masalahnya, Tuan Muda Lingtian, jangan sebutkan itu. Penjaga klan Feng buru-buru menjawab dengan rendah hati. Penjaga klan Feng menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi setelah pintu perkebunan di depannya tertutup. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Sebelumnya, bahkan Senior Su hormat ketika menghadapi pemuda itu, Senior Su bahkan tidak memperlakukan tuan muda dari klan Feng kita seperti itu. Dia tidak akan menjadi putra tidak sah dari Tuan Sulung, kan? Saat dia terus berpikir, penjaga klan Feng tidak bisa tidak menebak dalam hatinya. Tentu saja, dia hanya berani menebak. Jika dia berani berbicara tentang tebakannya ini, maka bahkan 10 nyawa tidak akan cukup untuk menyelamatkannya. Saat ini, Duan Lingtian telah mengikuti Nenek Su untuk memasuki perkebunan di dalam perkebunan klan Feng, perkebunan milik guru sulung klan Feng, Feng Wudao. Tuan Muda Lingtian, kapan Anda datang ke ibu kota? Nenek Su membawa Duan Lingtian berjalan-jalan di perkebunan saat dia bertanya. Aku sudah tiba untuk beberapa waktu. Duan Lingtian tersenyum ringan sebelum bertanya. Senior, apakah gubernur kota Feng dan Tian Wu ada di sini? Nenek Su menggelengkan kepalanya. Tuan tertua dan nona muda pergi bulan lalu, dan mereka mungkin akan pergi untuk beberapa waktu, tapi, mereka akan bergegas kembali sebelum kompetisi bela diri dinasti. Keluar, Duan Lingtian tersenyum pahit karena sepertinya dia datang pada waktu yang salah. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian diundang ke aula perkebunan oleh Nenek Sue, dan dia membuatkan teko teh untuknya. Di seluruh perkebunan, tidak ada satupun pelayan yang terlihat, dan itu sangat sunyi. Penatua Kong tidak ada di sini juga. Duan Lingtian melihat sekeliling dan bertanya. Nenek Su mengangguk. Tetua Kong, Tuan Sulung, dan Nona Muda pergi bersama. Tuan Muda Lingtian, Anda mungkin tidak datang ke ibu kota dinasti Darhan kali ini hanya untuk mengunjungi Tuan Sulung dan Nona Muda, kan? Duan Lingtian telah mengatakan sebelumnya bahwa dia telah tiba di ibu kota dinasti Darhan untuk beberapa waktu, jadi dia dapat mengetahui dari sini bahwa Duan Lingtian tidak datang hanya untuk klan Feng. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Aku datang untuk kompetisi bela diri dinasti. Kompetisi bela diri dinasti. Nenek Su sedikit terkejut. Mungkinkah Tuan Muda Lingtian mewakili Kekaisaran Batu Kegelapan? Duan Lingtian mengangguk. Untuk sesaat, tatapan Nenek Su pada Duan Lingtian berubah menjadi tatapan terkejut. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dalam beberapa tahun yang singkat, kekuatan Tuan Muda Lingtian benar-benar telah berkembang begitu cepat bahkan menjadi terkemuka di antara banyak jenius muda dari Kekaisaran Batu Kegelapan dan memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti. Itu hanya keberuntungan. Duan Lingtian berbicara dengan rendah hati. Keberuntungan. Nenek Su menggelengkan kepalanya, dia telah hidup selama lebih dari setengah hidupnya dan tentu saja tidak akan percaya bahwa itu adalah keberuntungan. Seperti yang diharapkan dari pria yang ditakdirkan dari nona muda, dia benar-benar luar biasa. Nenek Su menghela nafas dalam hatinya.